Oke, selamat pagi semuanya. Ya, anggap saja bilang pagi ya, Mister nggak dengar juga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dalam pembelajaran ini semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada terjadi kendala. Jadi kita aturkan penganjali umat, Om Swastiastu. Jadi welcome back ya, Mr. Putra kembali yang ngajar reception di sini. Nah, mungkin gimana ya, udah terbiasa mungkin kalian udah lihat Mr. Putra yang nggak miss lagi ya. Jadi Mr. Putra di sini kemungkinan besar dari informasi baru nih Mr. sampaikan, jika kemungkinan itu sekitar 1 bulan ke depan jika ada pertemuan dengan Mr. Dedik untuk kelas 12, itu yang menggantikan adalah Mr. Putra seperti itu. Entah di pelajaran apa gitu ya. Mr. Dedik sementara waktu ini ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Mr. Putra yang akan menggantikan seperti itu. Saya semoga aja apa yang Mr. Putra akan jelaskan untuk kedepannya itu bisa kalian mengerti seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Mr. sampaikan lagi tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang beberapa tipe dari guest atau customer. Kemudian kita juga membahas tentang karakteristiknya, seperti apa itu guest-guest yang komplain. Nah, saat ini, nanti maksudnya kita akan membahas tentang how to handle complaint. Jadi bagaimana cara menghandle keluhan tamu dengan baik dan benar, sesuai prosedur yang biasanya digunakan di hotel, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut memulai pembelajaran ini, seperti biasa, Mister akan lakukan brainstorm, kayak gitu. Kita uji otak, ingatan, reminding kalian. Jadi yang bisa jawab dapat poin. Mister sudah sediakan buku untuk mencatat yang aktif-aktif. Nah, karena ini sangat berpengaruh dalam penilaian Mister Putra, seperti itu. Oke, kita remind lagi tentang yang kita bahas last meeting. The first, ada berapa jenis atau tipe dari customer? Sebutkan aja ya. Oke, udah ada yang raise hand. Mister cek dulu. Eri. Nah, Eri nih. Eri pertama. P9 kalau nggak salah. Eri Suputriani. Silakan di-unmute dulu. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Nikut Erik Supriani dari 12 AP9, nomor absen 16. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mr. Putro, itu mengenai tipe atau jenis pelanggan atau customer. Yes. Itu ada dua. Yang pertama itu ada internal customer, dan yang kedua itu ada external customer. Oke, good. Thank you, Eri. Silakan di-mute lagi ya. Nah, tadi udah dijawab sama Eri itu. Ada dua, benar. Yang pertama itu internal customer, dan the second one is external customer. Is any one of you can give me explanation about what is internal customer? In bahasa, apa-apa. Internal customer. Oke, ada banyak nih. Loli. Nah, Maro nih kedat Loli nih. Minggu lalu nggak ada dia. Loli, silakan. Perkenalkan, nama saya Delori Prasintia dari kelas 12 sampai 10 Merapen 19. Oke. Internal customer adalah pelanggan tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung atau menginap di dalam hotel. Oke, pelanggan yang tidak menggunakan jasa secara langsung atau menginap di hotel secara langsung, tapi dia rutin memberikan pemasukan kepada hotelnya. Oke, good. Silakan di-mute lagi, Loli. Jadi ya pelanggan yang tidak langsung itu disebut internal ya. Next, yang kedua, eksternal. Yuda, oke, Yuda Antara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yoyan Yuda Antara dari kelas 12 AP7. Yang dimaksud dengan external customer adalah pelanggan atau customer yang mengonsumsi secara langsung dan aktif barang atau jasa yang diberikan. Oke, pelanggan yang
secara langsung aktif menggunakan jasa atau layanan dari hotel, di mana hal tersebut menguntungkan bagi pihak hotel. Thank you Yuda, good jawabannya. Silakan di-mute lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan. Give me or mention 3 characteristic of complaint guest atau complaint customer. Mention aja ya, Mister minta mention. Oke, ada berapa yang raise hand, Mister cek. Mister pilih Lisa Cynthia Dewi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nama saya Nita Wayan Dewi dari kelas 12 AP 11. Oke. Ada 3 jenis karakter pelanggan, yaitu pemula, ada pelanggan curiga, dan ada pelanggan kikir atau perhitungan. Oke, good. Pelanggan pemula, kikir, dan curiga gitu tadi ya. Nah, silakan di-mute lagi. Good jawabannya Lisa. Next. Masih ada nih. Raise your hands up. Ayu Trisna, Mang Ayu. Silakan di-unmute. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati, kelas 12 AP6, absen 10. Okay. Selain itu, ada beberapa karakteristik pelanggan, seperti pelanggan yang arogan atau sombong, pelanggan yang tipe pendiam, dan pelanggan tipe pembanding atau detail. Oke, pelanggan yang sombong, arogan, dan pembanding atau detail, seperti itu. Good. Nah, itu udah disebutkan 6 ya, udah disebutkan 6 oleh teman-teman kalian di sini. Semuanya itu benar, udah ada yang raise hand ya. Oke, sisanya deh, sisanya. Sisanya masih ada tersisa beberapa. Mister kasih lagi sekali deh. Kita cek dulu. Cindy Ayuni, silakan. Unmute. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nikoman Sinjayuni Handani dari AP7, nomor absen 20. Yaitu pelanggan cerewet, pelanggan yang loyal pada harga diri, dan pelanggan banyak uang. Oke, pelanggan yang cerewet, pelanggan yang terlalu mementingkan harga diri, dan pelanggan yang sultan tadi terakhir ya. Oke, good. Thank you Cynthia Yuni. Silakan di-mute lagi. Yang banyak duit ya, sultan gitu ya. Oke, segitu. Next. Mister lanjut ke materi ya. Ada yang raise hand lagi, nggak apa-apa. Kita lewati aja. Oke, ini udah kita bahas pertemuan sebelumnya. Komplain itu apa? Udah. Jenis-jenis komplainnya itu. Kemudian jenis-jenis pelanggan, tadi kita sempat brainstorm sedikit, internal customer, external customer, and then karakteristiknya ini juga udah dijawab sama temennya tadi. Pemula, curiga, perhitungan, arogan, pendiam, pembanding, cerewet, loyal pada harga diri, banyak uang. Ada sisa satu pengutil tuh ya, yang suka mencuri kayak swiper, jangan mencuri, yang kayak gitu ya. Oke, next kita lanjutkan. Bagaimana cara mengatasi komplain? Nah ini sekali lagi ya, ini PowerPoint Mr. Dedi, jadi Mr. juga mencoba untuk memahami di sini maksudnya seperti itu. Semoga Mr. bisa menjelaskan ke kalian. Oke, cara menangani tamu komplain dengan tipe 1, pemarah, judes, lemot, cerewet. Nah di sana ada 4 yang umumnya itu ditangani oleh petugas reception maksudnya di sini. Wih, isi jepret-jepretan juga ya ternyata. Oke, yang pertama, pemarah. Oke, nah di sini berdasarkan penjelasan yang disampaikan sama Mr. Reddy, cara menangani tamu komplain khususnya tamu yang dengan karakteristik pemarah adalah yaitu
pelanggan yang selalu marah, solusinya dengarkan pada saat mereka marah dan jangan mencoba memberikan argumen yang terkesan Anda membela diri. Namun dengarkan saja dulu semua keluhannya dengan baik, kemudian setelah suasananya sudah mereda, baru Anda jelaskan. Duduk persoalannya, kemudian cari solusi jalan keluarnya. Dalam artian di sini kalau tamunya marah, kita nggak boleh marah juga, kayak gitu. Logikanya orang marah, kalau kita lawan omongannya itu pasti dia akan menjadi-jadi. Nah, jangan tuh dilawan tuh marah-marahnya si tamu, seperti itu. Ya entah gimana pengertian kalian ya, kayaknya sih ini nggak masuk ke dalam soal ulangan. Kalaupun ada soal nanti, palingan kalian nanti buat sendiri aja argumennya. Oke, kemudian cara menangani tamu komplain dengan tipe judes. Judes. Menghadapi pelanggan yang judes, tidak ada solusinya yang gitu. Nah, dalam artian di sini kita nyoba-nyoba nih berarti ya maksudnya. Kecuali menghadapinya dengan sifat ramah agar situasinya menjadi cair. Nah, kita ketahui orang yang judes itu kan cuek-cuek gimana gitu ya. Kalau kita kasih argumen, kadang-kadang si tamunya tersebut tetap nggak konsen sama apa penjelasan kita. Jadi di sini tunjukkan sikap ramah aja menurut Mr. Didik di sini ya maksudnya. Jadi berusaha kalian ya pastinya tunjukkan rasa empati, meminta maaf kayak gitu, tetap tuh berusaha menunjukkan bahwa kalian mendengarkan apa yang disampaikan atau komplain yang disampaikan, seperti itu. Jadi pelanggan yang judes memang bawaan orangnya judes, namun demikian pada dasarnya mereka baik hati. Bisa menjadi pelanggan setia. Ini sama kayak penjelasan yang sebelumnya nih kalau nggak salah. Wih, si jepret-jepretan lagi ya PowerPoint-nya. Kemudian pelanggan yang lemot. Terkadang kita dibuat marah terhadap pelanggan yang lemot. Betapa tidak, sudah diterangkan panjang lebar tapi tidak paham dengan yang kita sampaikan. Nah, ini pernah mengalami nggak kalian sendiri? Entah itu di FO, entah itu di resto, kayak gitu ya. Udah dijelasin tapi tamunya nggak ngerti. Kadang-kadang kita sebagai staf tuh berpikir, bahasa Inggris kita yang kurang atau tamunya gimana, kayak gitu ya. Itu kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Nah, selain karena bahasa Inggris kita yang kurang, khususnya kalian training waktu itu ya, sempat terjadi pembahasan di mana kadang-kadang tamunya sendiri yang punya problem terkait satu pendengaran, cara menangkap informasi, seperti itu. Jadi pada saat kejadian seperti ini, kalian bisa lakukan yang seperti pada penjelasan yang disampaikan Mr. Didik di sini. Nah, jika menghitung pelanggan yang lemot, biasanya suka salah, kita harus mempunyai sifat maklum dan jiwa mendidik. Nah, dalam artian di sini, jika tamunya tersebut nggak paham sekali kita jelaskan, ya kita berusaha jelaskan untuk berikutnya, namun dengan cara yang berbeda. Yang awalnya kita menjelaskan dengan lancar seperti itu, untuk berikutnya kita perlahan-perlahan aja menjelaskan. Seperti itu, jangan terlalu terburu-buru menjelaskan agar informasinya bisa dimengerti, seperti itu. Pelan-pelan. Nah, di sini ada kata pelan-pelan. Kadang-kadang tamu yang lemot itu biasanya yang sudah berumur ya. And then tamu cerewet. Nah, bawel nih tamunya ceritanya di sini. Kalau dia komplain itu untuk menghadapi pelanggan yang seperti ini harus mempunyai data-data yang akurat tentang apa yang kita jual, karena mereka biasanya masalah kecil saja bisa dibesar-besarkan. Nah, coba kita hadapi dengan sifat kalem, karena jika kita juga menghadapi dengan cerewet maka masalah tidak akan selesai. Orang cerewet kebanyakan hanya di mulutnya saja, namun biasanya hatinya baik asalkan kita dapat mengambil hati mereka. Nah, biasanya tamu cerewet ini, kita nggak boleh asal-asalan dalam menjelaskan. Misalkan, dia komplain terkait seat yang bau, kadang-kadang itu seatnya bau seperti bau-bau baik clean, kayak gitu ya. Bau-bau pemutih. Gitu. Kalau kalian ngotot menjelaskan, enggak, ini enggak baunya kayak gitu misalkan, tanpa ada kejelasan, ya pasti tamunya semakin cerewet dia. Kasih kejelasan yang tepat, kenapa bau baik clean seperti itu. Bilang aja normalnya emang seperti itu, karena ini seatnya baru, habis kita cuci, seperti itu. Misalkan kasih penjelasan seperti itu.
Nah, kalau dari segi SOP, yang ini baru Mister lebih strict ya untuk menjelaskan, karena ini sesuai dengan SOP yang Mister biasanya gunakan kalau menghandle komplain. Nah, ini bisa kalian foto, bisa kalian catat, bisa kalian cek nanti di YouTube. Nggak difoto, nggak dicatat juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi kalau handling komplain itu, kalian harus tahu beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Jangan asal kita kasih argumen ke tamunya, seperti itu. Jadi kalau nanti kalian sebagai petugas FO ataupun nanti di restoran ya, di restoran itu F&B service-nya, biasanya kan menghandle komplain tuh, langsung dari guest-nya. Kalau di produk itu jarang menghandle komplain dari guest, biasanya itu supervisor atau apanya yang ngasih komplain langsung ke resto. Begitu juga ke housekeeping, jarang juga tamunya itu komplain langsung ke housekeeping. Biasanya pasti di FO atau enggak di service kayak gitu. Nah, ini kurang lebih cara penanganannya mirip. Jadi yang pertama itu, kalau ada tamu nih datang, dia mau komplain nih. Tetap sambut seperti biasa, gimana cara kalian menyambut tamu. Misalkan kalian lagi berdiri nih di front desk. Ada yang masih ingat nggak cara nyambut tamu di front desk? Siapa tahu setelah lama itu nggak training, lupa kayak gitu. Coba, Mister cari contoh satu deh. Biar ada keaktifan gitu. Ada yang bisa nggak menyambut tamu? Oke. Ada yang raise hand, Mr. C. Trisna, ayo Trisna lagi ya. Silakan, coba. Baik, terima kasih atas waktunya, Mister. Contohnya itu seperti dia baru tiba, baru datang menuju ke hotel, atau dia sudah tinggal di hotel. Ini ceritanya tamu sudah menginap di hotel, namun ada terjadi problem nih ceritanya di dalam kamarnya, karena dia kebetulan pas mau lewat juga, akhirnya dia komplain langsung ke front desk, seperti itu. Awalnya tamu datang ke front desk, gimana kita nyambut nih? Tamu yang sudah menginap di hotel nih. Seperti biasanya, kita itu memberikan greeting kepada tamu, seperti misalnya di pagi hari, good morning, how are you today? Katakan, how was your room? Gitu kan, bagaimana harimu? Misalnya ketika dia komplain, misalnya kita mulai menanggapi komplainnya tersebut secara pelan-pelan supaya dia bisa mengerti keadaannya, di mana jika dia dalam kondisi yang panik atau sedang marah, kita seharusnya mendengarkan solusinya, kita mendengarkan keluhan dia tersebut. Nantinya kita memberikan solusi seperti nanti kita akan memperbaiki kerusakan, misalnya keluhannya itu seperti kerusakan di roomnya. Nanti kita akan mengirim staff atau engineering atau staff lainnya untuk mengecek kondisi roomnya tersebut. Oke, good. Thank you Trisna, silakan di mute lagi ya. Nah, Mister bantu nih sekarang mengclearkan. Tadi udah bagus jawaban Trisna. Oke, jadi pertanyaan Mister sih sebenarnya how to greet the guest gitu ya, sebenarnya di awalnya, nanti baru Mister jelaskan ke belakang-belakangnya. But overall tadi udah lengkap banget penjelasan dari Ayu Trisna tadi. Nah, jadi kalau ada tamu yang sudah menginap di hotel nih, dia mau komplain, datang, entah dia mau komplain atau enggak, kita kan nggak tahu di awalnya ya. Tetap kita sambut seperti biasa. Tadi kurang lebih kalau di tempatnya Ayu Trisna training tadi, cara menyambut tamu yang sudah menginap di hotel itu awalnya kita greeting based on time, kayak gitu. Jadi kalau pagi ya pakai good morning awalnya. But seperti yang Mister jelaskan di kelas 11 dulu, ada beberapa hotel yang menggunakan Om Swastiastu, seperti itu, menyesuaikan dengan prosedur hotel. And then selanjutnya, kita karena tamunya udah menginap ya, logikanya sih kita udah tahu nama tamunya seperti itu. Alangkah baiknya kalau tamu udah menginap, kita bisa menghafal namanya seperti itu. Misalkan John gitu. Good morning Mr. John, kayak gitu kan lebih bagus kedengaran. And then kita tanyakan kondisi dia. How are you today? Kayak gitu misalkan. Karena kalau pagi hari logikanya itu baru tidur, atau how was your sleep? Kayak gitu kita pakai basa-basi ke tamunya untuk menanyakan harinya. Biasanya setelah kita sampaikan seperti itu, baru tamunya menyampaikan kalau memang dia ada komplain, pasti nggak bagus harinya dia. Oh, it's really bad. So, I have a problem in my room, apa gitu misalkan. Baru kalian bilang, how can I do for you? Kayak gitu, atau may I assist you? Kayak gitu misalkan. Bisa dipahami nggak? Saya, di sini maksud dari
may I sees you yang Mr. bilang tadi itu masuk ke step kedua, yaitu empathize, tunjukkan rasa peduli kalian. Atau cara menunjukkannya juga dengan cara lain bisa, I'm sorry to hear that, kayak gitu misalkan. Oke, jadi pertama kita dengarkan tamunya, kemudian dia menyampaikan komplainnya apa itu ya. And then kita tunjukkan rasa empati. Empati itu di sini rasa peduli. Contohnya yang seperti Mr. katakan tadi, kita menawarkan bantuan, bagaimana yang bisa dibantu, seperti itu. And then apologize, minta maaf. Cara minta maaf, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Cara minta maaf ke tamu? Anggap saja kenyamanan di roomnya itu seatnya yang kotor, kayak gitu ya. Komplain tamunya. Wih, Kasep nih siapa nih? Kasep namanya. Anjay sekali ya. Oke, coba Kasep. Siapa nih Kasep itu sebenarnya? Unmute ya. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baik. Terima kasih waktunya. Oke. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Oke. Cara meminta maaf. Perkenalan dulu. Sengonya Nawang ada dan P10. Kelas 12. Oke. Untuk menyampaikan permintaan maaf kepada tamu, pertama kita mendengarkan seluruh keluh kesah tamu tersebut dahulu sebelum kita meminta maaf kepada tamu tersebut. Misalnya ketika tamu mengeluh akan komplain di masalah bed seperti seatnya kotor, kita dengarkan dulu apa keluhan tamu tersebut, meminta maaf pada tamu bahwa terdapat kesalahan atau ayo Krisna, atau kesalahan yang terjadi pada atau terdapat kotor pada seat tersebut sehingga menyebabkan tamu tersebut komplain, dan untuk kedepannya pihak hotel akan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan fasilitas untuk pelayanan tamu kedepannya. Oke, coba kasih contoh kalimatnya Krisna. Minta maafnya. Step ketiga tuh, apologize, minta maaf. Bahasa Indonesia, Pak? Bahasa Inggris lah. Aduh. Coba Krisna, minta maaf, bahasa Inggris kenal lu. Ya, Pak, ya. I'm so sorry, sir, about this problem. So maybe sorry. So for the next time, I will ulangi minta maafnya aja deh. Nggak sampai taking action. Bahasa Indonesia. Ya oke, bahasa Indonesianya. Oke. Silakan. Mohon maaf ya Bapak atas ketidaknyamanannya pada adanya kotoran pada seat kamar Bapak. Saya akan menyampaikan kepada atasan dan untuk kedepannya akan meningkatkan pelayanan untuk servis tamu kedepannya gitu. Hey, good. Thank you, Krisna. Silakan di-mute lagi ya. Ya, Pak. Oke, tadi udah bagus jawaban dari Krisna ya, walaupun endingnya itu tersedak-sedak ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tujuan Mister nggak sampai belakang-belakang amat sih. Mister tujuannya cuma bagaimana cara bilang apologize-nya. Jadi di awalnya aja sih yang Mister pengen itu. We do apologize, kayak gitu, atau we are sorry, yang kayak gitu. Itu tujuan Mister sebenarnya, Mister Putra. Cuma
Tadi udah lengkap dijelasin sama Krisna, ya nggak apa-apa. Krisna Kasep ya, Kasep ceritanya ya. Oke. Kemudian Mister tekankan lagi untuk kalian, kurangi penggunaan kata I, walaupun itu 100% Mister Putra yakin nggak bisa. Mister Putra pun kalau menjadi staf hotel dulu, penggunaan I itu masih tetap, cuma kalau bisa kurangi dan perbanyak penggunaan kata we. Itu. Karena di hotel itu bukan kita aja, tapi kita sebagai sebuah perusahaan atau lembaga, seperti itu. Jadi pergunakan kata we, seperti itu. Kecuali itu pada saat kita mau menawarkan bantuan, may assist you, itu ya nggak apa-apa, seperti itu. Cuma kalau pas memberikan penjelasan, kemudian meminta maaf, kan kita meminta maaf itu sebagai lembaga, kan? Seperti itu. Jadi we are really sorry, kayak gitu. Jangan I'm really sorry. Kesannya itu yang minta maaf cuma kalian aja, seperti itu. Walaupun misalkan komplainnya itu di housekeeping, tapi kalian staf front office. Kalian yang minta maaf, kan nggak masuk akal, kan? Biar kita mewakili lah, kayak kalau bisa dibilang, mewakili semua pihak hotel, jadi pakai we, seperti itu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kemudian baru take action. Nah, pertama kita dengarkan tamunya komplain, kemudian kita tunjukkan rasa peduli kita, sembari kita langsung meminta maaf atas kesalahan yang dibuat oleh pihak hotel. Kemudian kita take action di sini. Jadi sebagai seorang staff front office ataupun staff F&B service, nantinya kalian harus cepat berpikir. Dari tamunya bilang komplain di tahap 1 ini listening, dari sana kalian udah berpikir cara penanganannya. Seperti itu. Dari tahap 1 ini kalian dengarkan, kalian akan ucapkan apa yang sudah kalian pikirkan di tahap 4. Seperti itu. Misalkan Mr. Putra tadi kasih contoh, yaitu ada komplain terkait seat kotor. Kira-kira di sini kalian bisa kasih solusi apa sih? Take action itu. Apa sih yang bisa kita lakukan di sini? Mister usahakan untuk kalian sendiri bisa memberikan solusi lebih dari 1. Karena kita kasih option di sini. Jangan kasih tamunya cuma 1 pilihan aja. Jadi kita kasih pilihan. Jadi setelah mendengar komplain ini, kita minta maaf seperti itu. Dan untuk menangani komplain tersebut, apakah Anda ingin gini atau Anda ingin gitu? Itu. Oke, ada yang raise hand ya. Coba sampaikan pendapat. Kita poinnya itu pada seat kotor tadi ya. Ada dirty seat. Yulia Stuti, ya, angkat tangan nih, Yulia Stuti. Selamat siang, Mister. Yes, siang. Sudah siang ya? Oke. Lanjut. Opsi yang bisa saya berikan itu yang pertama, setelah minta maaf, yang pertama itu apakah tamunya mengajukan apakah seatnya itu mau diganti. Yang kedua itu tamunya ingin pindah ke kamar yang lain, tapi kamarnya itu jenisnya sama seperti itu. Oke, good. Thank you. Silakan di-mute Yulia Stuti ya. Bagus tuh jawabannya tadi. Oke, jadi benar tuh kata teman kalian Yulia Stuti. Jadi kalau pada saat ada komplain, khususnya itu kita bahas tadi tentang dirty seat gitu ya, seatnya kotor, ada 2 pilihan yang bisa kita tawarkan kepada tamu. Nah, pilihan pertama itu kita tawarkan, yaitu minta tamunya menunggu sebentar karena kita akan mengganti seatnya tersebut. Khususnya itu kita meminta staff housekeeping untuk mengganti seatnya. Sampai waktu yang sudah ditentukan, nanti kita akan memberitahu ke tamu bahwa seatnya sudah diganti. Kemudian yang kedua, itu dikasih contoh juga bagus banget, di mana kalau tamunya udah nggak serak di kamar itu karena seatnya kotor, kita tawarkan dia untuk pindah kamar. Di mana? Nah, di sini ketentuan pindah kamar itu kalian harus tahu. Pindah kamar yang kita berikan umumnya adalah minimal kamar yang sama, minimal tuh ya, minimal kamar dengan kualitas, maksudnya kualitas yang sama, but kebanyakan di hotel diputuskan biasanya upgrade kamar. Agar tamunya itu nanti ke depannya nggak buat
review negatif di website, seperti itu. Jadi jangan sampai kita malah kasih kamar yang kualitasnya kurang ya, seperti itu. Kebanyakan sih hotel ngasih upgrade seperti itu, biar tamunya nyaman. But kalau kamar upgrade udah habis, biasanya kita kasih kamar yang sejenis, seperti itu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Oke, kemudian take action itu udah tadi kita kasih 2 pilihan. Would you like us to replace the seat and then we change into the new seat? Or would you like to move to the other room? Kayak gitu misalkan kita kasih 2 pilihan ya tadi. Misalkan tamunya udah jawab, oh you can ask the housekeeping to clean the seat kayak gitu, to change the seat. Oke, kalau udah pilihan seperti itu, kita lanjut ke step terakhir yaitu follow up. Nah, follow up di sini ada yang tahu nggak maksud follow up itu apa? Oke, ada yang sudah angkat tangan. Bella ya, Bella. Silakan. Bella. Selamat siang, Mr. Putra. Siang. Selamat siang semua. Jadi, saya akan menjawab. Sebelumnya saya Bella dari kelas 12 sampai 9 nomor absen 8. Follow up itu artinya kita mengatasi satu komplain. Seperti yang contoh tadi. Jadi follow up-nya adalah kita, kalau misalnya dia mau cuman change seat-nya, berarti kita telepon housekeeping team untuk change seat tersebut. Kalau misalnya follow up-nya mau di upgrade room, ya kita upgrade room-nya, update sistem, dan lapor ke atasan. Good, oke. Thank you, Bella. Silakan di-mute lagi ya. Itu bagus banget jawabannya ya. Jadi follow up itu adalah tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan setelah tamunya kita sudah take action memberikan pilihan kepada tamunya. Jadi misalkan tadi udah dikasih 2 jawaban follow up sama Bella. Yang pertama itu misalkan tamunya pengen change seat kayak gitu ya, pengen diganti seatnya. Jadi tindakan lanjutan yang kita lakukan adalah dengan menghubungi pihak housekeeping department agar seat pada room tamu komplain tersebut segera diganti. Seperti itu. And then tindakan kedua, misalkan kalau tamunya itu lebih memilih untuk move to the other room, pindah kamar, seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita siapkan atau tentukan kamar yang mana, seperti itu. And then kita pastikan, sebenarnya hubungi lagi sih housekeeping, apakah kamar tersebut sudah vacant ready atau vacant clean ya, kalau bisa dibilang. And then kalau udah baru kita tindak lanjuti seperti yang Bella sampaikan tadi, yaitu kita update di sistem. Pindahkan tamunya tersebut. Nah, jadi kalau kita upgrade room-nya itu, agar tidak terjadi permasalahan, jangan lupa kita buat di logbook juga. Jangan lupa kita buat di logbook juga, biar tamunya itu nggak kena extra charge dari staff lainnya, seperti itu. Bisa dipahami? Coba Mister mau gini deh, mau ngasih contoh cerita nih. Kita pakai case aja. Ada yang mau nggak di antara kalian? Jamnya udah lewat ya, Mister nggak kerasa loh. Satu contoh aja deh. Semisal nih, shower is not working, kayak gitu ya. Shower is not working. Mister kasih contoh, Mister yang jadi staffnya, kalian yang salah satu dari kalian yang akan menjadi guest-nya yang komplain, kayak gitu. Ada yang mau nggak berpartisipasi? Poinnya 2. Oke, Bella lagi yang tangan ya. Kalian silakan diperhatikan ya. Bella lagi, oke. Misalnya di lobby, Mister. Oke, di lobby ya. Anggap Bella datang sebagai guest. Oke, Bella sebagai guest, Mister Putra sebagai resepsionisnya. Nah, Mister Putra nyambut Bella. Ini siang ya. Kan kalau misalnya guestnya datang, kalau mau komplain, yang biasa saya
tangan itu biasanya guestnya langsung diem, terus nggak ngomong, terus sampai lobby langsung apa sih geblak meja kayak gitu. Oke. Misalnya Itu seperti tipe itu. pemarah ya. Itu tipe pemarah berarti guestnya ya. Oke, silahkan. Kalau Bella mau ceritanya seperti itu, boleh, nggak apa-apa. Good afternoon, Putra. I'm sorry. Mr. Kak, gitu biasanya guestnya dia langsung nyebut nama tanpa misternya gitu. Oh, oke, nggak apa-apa. Good afternoon, Putra. Ulang, Bella. Oke, Mister baru mau nyambut nih, tamunya udah marah duluan gitu ceritanya ya. Silakan. Kayak tadi Bella, ulang kayak tadi. Dari good afternoon-nya tadi itu. Kan Mister mau nyambut tapi keburu Bella keburu tamunya yang ngomong kayak gitu misalkan. Good afternoon, Putra. Good afternoon, Miss Bella. How may I assist you? I want to talk with you something that is important thing for me. All right. Yes, your time, please. You know what? You give me some very bad room. The shower is not work for me. Oh, we are really sorry. So, would you like to explain more about that so we can give you solution about the room? You can give me solution about my room. All right. So we do apologize because we have some mistake like you said before. So would you like to give some explanation more because I would like to explain it to housekeeping department first. All right. You know what? I want to take a bath and then when I press, all right, the bottom is not work. There's no waters. Oh, no water from the shower, like that? Yes. Yes. All right, we are really sorry for our mistake this time. But would you like to wait for a minute because I would like to ask housekeeping staff to check it first. All right, make it fast. All right, wait for a minute, please. Oke, ceritanya di sini Mister udah menghubungi housekeeping ngecek, ternyata benar showernya nggak jalan. Kemudian Mister kembali ngobrol sama Miss Bella ceritanya. Excuse me, Miss Bella. Yes. Thank you for waiting, Miss Bella. We are really sorry. Our housekeeping staff already checked for the room and for the shower especially. So we do apologize because the shower is not working like what you said before. So for this mistake, so would you like to give us time to prepare for the engineering to fix the problem, or would you like to change the room, or you would, you move to the other room like that? So if you would like to move to the other room, I will give you upgradable level of room like that. So the first you stay in deluxe room. So we will give you suite room because we have still available room for the suite room. So which one do you choose? I want to change my room. All right, change the room. So if you would like to take the second option to change the room, to upgrade your room to suite room. So would you like to have a time just around 15 minutes because we would like to prepare it first, and then after that we will tell you about the room, even the room is already like that. Oh, 40 minutes? Just 15 minutes? Yes. It's too long for me. All right. So let me call the housekeeping staff first. I think for the room that is already clean, but there are some amenities that is not ready yet. So I think it can take just 5 minutes or 10 minutes. So would you like to wait for a minute? I would like to call the housekeeping staff first. All right, thank you very much, Miss Bella. Wait for a minute. Oke, nelpon ceritanya ternyata bisa ya. Anggap saja Mister bisa. Mister yakin sih bisa karena biasanya kalau room ada tamu komplain, housekeeping itu misalkan kalau lagi membersihkan kamar nih yang ada guestnya. Biasanya kalau kita bilang seperti komplain seperti ini, mereka pasti cepat-cepat untuk take
that one, kayak gitu. Oke, anggap udah. Excuse me, Miss Bella. Yes. Thank you for waiting. So I already called for housekeeping staff, and they say they can make the room ready just in 5 minutes. Is that okay for you? All right, it's okay. All right, you can wait in the lobby, and then later on, if the room is already, so I would like to call you again. Is that All okay? right. Can I get a free some water? Sure. So I would right. like to take some water for you. So actually, we have some juice also. Would you like orange juice or would you like mango juice? It's free for you, no problem. I need a mango one. Mango one. All right. Just wait in the lobby, and then Yes. our waiter will bring the mango one for you. Thank you, Miss Bella. All right. We apologize once again for this mistake. All right. Thank you, Mr. Putra. Alright, oke, kurang lebih seperti itu ya. Mister anggap kalian mengerti ya. Bisa dipahami, anggukkan kepala kalau bisa dipahami, gelengkan kepala jika masih kurang paham, seperti itu ya. Oke, good tadi dari Bella ya, sangat cocok untuk jadi guest tuh. Ada improvisasi sebagai guest, karena kita emang nggak bisa kita nggak bisa atur gimana komplainan tamu itu biar sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bisa ngatur seperti itu, karena komplainan tamu itu ya spontaneous kayak gitu ya, spontan komplainnya datang. Kita nggak bisa memahami apa yang akan terjadi seperti itu. But sebagai seorang staff di sini ya, kita kan di sini jelaskan sebagai staff receptionist. Meanwhile, suatu saat kalau kalian benar-benar nggak bisa menangani komplain tersebut, yang kalian lakukan adalah overhandle komplain tersebut kepada supervisor atau manajer dari kalian. Dari FO manager kalian, itu maksudnya ya. Kita bisa overhandle. Misalkan, komplain yang nggak bisa kita tangani itu, biasanya itu kesalahannya fatal banget. Fatal banget dalam artian, satu, bednya itu reot misalkan. Itu fatal sekali itu. And then fasilitas yang ada di room itu nggak bisa digunakan, itu fatal banget. Kalau cuma satu fasilitas atau dua fasilitas aja itu kan normal, nggak masalah, itu bisa ditangani oleh kita sendiri. But kalau all fasilitas, misalkan toilet bowl-nya itu nggak bisa digunakan, and then shower nggak keluar air kayak itu, AC-nya bocor, kayak itu pasti fatal tuh. Komplain tamunya itu pasti besar-besar banget marahnya. Hal seperti itu kalau kita kebingungan gimana cara menanganinya, dan tamunya nggak sesuai atau dalam artian nggak menerima solusi yang kita berikan, yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepada pihak supervisor. Jadi kita menyambungkan dia ke supervisor atau manajer, kemudian manajernya atau supervisornya itu akan menentukan tindakan yang akan diberikan. Biasanya tindakan di sini yang oleh seorang manajer atau supervisor berikan adalah kita kasih namanya complimentary. Pernah dengar istilah complimentary nggak? Komplimen. Kalau pernah dengar, anggukkan kepala. Komplimen itu adalah kita memberikan sebuah jasa atau layanan secara cuma-cuma. Kalau Mister tadi ada sih sebenarnya complimentary tadi sama Bellanya ya. Tadi ada mango juice-nya itu complimentary dari Mister sendiri. Tapi kalau misalnya itu kan problemnya cuma seat aja nggak masalah ya, problem murahan lah kalau Mister bisa katakan. Tapi kalau problemnya yang kayak tadi, complimentary-nya itu ada berbagai macam. Satu, free stay dia dapat, gratis bayarnya, nginepnya gratis. And then dikasih juga kadang-kadang free shuttle atau free drop to kemana aja kayak gitu misalkan. Itu ada beberapa kasus karena Mister pernah mengalami sendiri dulu waktu di hotel. Kayak gitu, Mister kasih free shuttle ke tamunya. Bukan free shuttle sih, free drop to airport kayak gitu. Agar tamunya nggak komplain. Karena dia terus ancamannya itu adalah komplain di TripAdvisor. Ngasih bintang 1 gitu, niatnya dia. Kayak gitu. Makanya Mister kasih free stay, kemudian Mister Putra juga kasih free drop to airport, and then Mister Putra juga kalau nggak salah itu kasih layanan fruit basket everyday ke dia. Kalau di hotel tempat Mister kerja dulu, itu biasanya fruit basketnya itu pas check-in aja.
Tapi khusus untuk tamu yang komplain itu everyday Mister kasih kayak gitu. Akhirnya ya syukurnya dia nggak buat review negatif di TripAdvisor kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Saya. Jadi nanti kalau kalian kerja di hotel atau di restoran, kalau emang kalian sudah nggak bisa handle komplain dari tamunya, dan kalian nyadar itu emang kesalahan dari pihak hotel, alangkah baiknya kita kasih tugas itu kepada yang berwajib, yaitu manajer atau supervisor. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Waktunya udah lewat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mister hitung sampai 5, kalau nggak ada berarti kita bisa tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan dari kalian. Jadi Mister harap itu sudah cukup jelas untuk kalian. Kemudian Mister akan simpulkan sedikit apa yang kita bahas tadi. Jadi ada beberapa cara dalam handling guest complaint. Yaitu SOP-nya di sini ya, the first kita listen to the complaint of the guest, and then the second show your empathies. Jadi tunjukkan rasa empati kalian dengan cara tunjukkan rasa peduli, misalkan I'm sorry to hear that kayak gitu, and then apologize, meminta maaf. We do apologize yang kayak gitu juga. Kalian harus tahu perbedaan I'm sorry to hear that sama we do apologize itu nggak sama. Kalau yang Mister sampaikan tadi. I'm sorry to hear that itu lebih ke rasa kasihan kalian mendengar hal tersebut. Kayak gitu. Sementara kalau we do apologize, kami meminta maaf seperti itu. Itu berbeda di sini. And then take action, di sini kalian menentukan atau memberikan solusi kepada tamu apa yang ingin dipilih oleh tamunya. And the last follow up, tindak lanjuti atau lakukan apa yang harus kita lakukan setelah kita memberikan pilihan kepada tamu. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Mister akan menjelaskan sedikit how to handling check out guest individually. Kayak gitu. Jadi, bagaimana cara menghandle keberangkatan tamu individu. Kayak gitu. Mungkin selama ini kalian kan sudah dijelaskan tentang handling check-in dari kelas 10, kalau nggak salah itu pasti handling check-in aja ya. Jadi di sini Mister akan menekankan sedikit handling check out, biar kalian tahu sedikit teorinya pada saat handling check out itu gimana. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Jadi karena tidak ada pertanyaan dan semua materi sudah dibahas, jadi karena tadi kita sudah memulai dengan pengastuhan para penganjali umat, sekarang kita akan menutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.